Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama aku, Resa Sukma, di channel YouTube-nya Resa Sukma. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa di klik subscribe dulu. Oke, lanjut. Oke, adik-adik, kita akan belajar tentang matriks ya, materi matriks. Nah, materi matriks ini itu ada di mata pelajaran matematika kelas 11 semester ganjil ya. Oke, kita langsung saja ke materinya. Nah, untuk materi pembelajarannya, ini yang pertama kita akan membahas membangun konsep matriks ya. Kemudian yang B-nya jenis-jenis matriks. Kemudian yang C-nya kesamaan dua matriks. Kemudian yang D, operasi pada matriks. Dan E, determinan dan inverse matriks. Oke, yang pertama kita akan membangun konsep matriks ya. Jadi kita bisa buat ya, bahwa matriks adalah susunan bilangan yang diatur menurut baris dan kolom. Ingat ya, baris dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, susunan bilangan itu diletakkan di dalam kurung biasa atau kurung siku. Nah, bagaimana bentuk matriks? Kita misalkan matriks A 2 kali 3. Nah, 2 ini menyatakan baris dan 3 ini menyatakan kolom. Nah, untuk ini Baris yang pertama. Ini baris yang kedua. Nah, kalau ini Kolom pertama. kedua dan juga ya ini kolom ketiga. Jadi untuk posisi yang di sini itu A11. Artinya di baris 1 dan juga kolom ke-1. Kalau kita coba yang sebelah sini, ini A23 ya. Ada di baris kedua dan juga kolom ketiga. Nah, ini tempatnya. Oke, kita lanjut. Jenis-jenis matriks. Yang pertama, ada yang namanya matriks baris. Nah, matriks baris adalah matriks yang terdiri atas suatu baris saja. Biasanya, ordo matriks ini adalah 1 kali N. 1 itu menyatakan baris ya, jadi satu baris. Dengan N banyak kolom pada matriks tersebut. Nah, contohnya seperti apa? Ini contohnya seperti ini. Jadi matriks T 1 kali 2. Artinya ini satunya menyatakan satu baris ya. Jadi benar-benar satu baris. Nah, ini. Kemudian ini matriks T 1 kali 3 ya. Artinya dia itu punya satu baris. Ini 3-nya menyatakan kolom. Tapi tetap dia satu baris. Nah, selanjutnya ada yang namanya matriks kolom. Nah, matriks kolom adalah matriks yang terdiri atas satu kolom saja. Jadi ini kayaknya kebalikan dari matriks baris yang tadi ya. Nah, matriks kolom berordo M kali 1. Jadi si satu ini menyatakan kolom ya, jadi satu kolom. Dengan M banyak garis pada matriks tersebut. Oke, nah contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Jadi T ya, matriks T 3 kali 1. Nah, si satu ini akan menyatakan kolom. Nah, contohnya seperti ini. Beda ya antara matriks T 1 kali 3 dan matriks 3 kali 1 ya. Oke, selanjutnya ada yang namanya matriks persegi panjang. Nah, matriks persegi panjang adalah matriks yang banyak barisnya. Tidak sama dengan banyak kolomnya. Matriks seperti ini memiliki ordo M kali N. Nah, contohnya seperti apa? Nah, seperti ini. Misal kita matriks T 2 kali 3. Nah, jadi gak sama ya, gak 2 kali 2, tapi 2 kali 3. Jadi harus beda. Nah, kalau ordonya beda, itu matriks persegi panjang. Jadi ini matriks T 2 kali 3. Jadi 2 baris 3 kolom ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya ada yang namanya matriks persegi. Nah, matriks persegi ini adalah matriks yang mempunyai banyak garis dan kolom sama. Nah, matriks ini memiliki ordo N kali N. Jadi ini matriks khusus ya. Berbeda sama. Nah, contohnya seperti ini. Matriks T 2 kali 2. Ya. Bisa matriks T 3 kali 3. Matriks T 4 kali 4. Yang penting dia punya ordo baris dan kolom sama. Oke, selanjutnya ada matriks segitiga.
Matriks segitiga merupakan suatu matriks persegi berordo n kali n dengan entry-entry matriks di bawah atau di atas diagonal utama semuanya bernilai 0. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, ini contohnya. Jadi matriks di bawah dan di atas itu ya, atau salah satunya dia 0 ya. Gitu. Ini kalau matriks F itu, nah ini kan ada segitiga ya. Jadi ini semuanya 0. Nah, kalau yang ini di G, nah yang ini nih, matriks segitiganya jadi 0 ya. Oke. Jadi atas atau bawah. Oke, selanjutnya ada yang namanya matriks diagonal. Nah, matriks diagonal itu adalah matriks persegi dengan pola semua entry-nya bernilai 0 kecuali entry diagonal utama tidak semua 0. Nah, misalnya seperti ini. Oke. Jadi cuma diagonal utama aja yang punya angka. Selain itu 0 ya. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Ada yang namanya matriks identitas. Pola susunan angka 1 dan 0 pada matriks persegi dan semua entry diagonal utama semua bernilai positif 1. Nah, disebut matriks identitas. Matriks identitas dinotasikan sebagai I ya, berordo n kali n. Nah, misalnya seperti ini. Jadi matriks I ya, 2 kali 2 nih. Nah, ordo 2 ke 2. Jadi diagonal utamanya 1, kalau yang selain itu 0. Ini juga sama, jadi cuma diagonal utamanya aja 1, kalau yang lainnya 0. Jadi paham ya? Oke, kita lanjut. Ada yang namanya matriks 0. Jika entry suatu matriks semuanya bernilai 0, jadi benar-benar 0. Jadi mau ordo berapapun, ya kalau isinya 0 yaitu matriks 0. Oke? Tentang kesamaan dua matriks ya. Nah, kita bisa lihat bahwa antara ruas kiri dan juga ruas kanan itu sama. Kemudian bagaimana kalau misalnya ruas kiri dan juga ruas kanan itu agak beda, misalnya seperti ini. Nah, tapi tetap karena ini persamaan pasti sama dong. Nah, seperti yang ini. Kita bicara di angka yang positif ya. Jadi si 3 ini itu sama aja kayak akar 9 gitu. Kemudian yang ini 4 tambah 1 itu sama aja seperti 5. Sama aja sama 7, jadi sesuai posisinya. Dan yang ini 9 sama aja kayak 3 kuadrat. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana contohnya? Contoh soalnya, tentukanlah nilai A, B, C, dan D yang memenuhi matriks P. PT itu P, pangkatnya itu P transpose ya. Jadi P transpose sama dengan Q. Matriks Q ya. Dengan P-nya, matriks P-nya yang ini 2A kurangi 4, 3B, D tambah 2A, 2C, 4, 7, oke. Dan matriks Q-nya B kurangi 5, ini 3A kurangi C, ini 4, yang ini 3, yang 6, ini 7. Nah, kita akan jawab ya. Oke, jawab. Ini P transpose sama dengan Q. Jadi kita mau transposkan dulu si matriks dari si P. Kita buat baris yang pertama itu jadi kolom pertama. Dan kolom pertama menjadi baris pertama. Jadi kita tulis 2A dikurangi 4 sama D ditambah 2A sama 4, tapi kita tulisnya ke samping. Jadinya seperti ini. Nah, ya. Kemudian matriks Q-nya kita turunkan. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat bahwa di sini 3B itu sama dengan 3 ya, sesuai posisi. Jadi kita dapatkan B-nya itu 1. Kemudian yang ini 2C itu sama dengan 6 ya. Jadi kita dapatkan C-nya 3. Kemudian kita bisa lihat bahwa di sini 2A kurangi 4 itu posisinya sama dengan B kurangi 5. Ya, B-nya kita ganti dengan 1 jadinya seperti ini. Nah, 2A kurangi 4 sama dengan 1 kurangi 5. Jadinya 2A kurangi 4 sama dengan negatif 4 ya. Kemudian 2A sama dengan negatif 4. Yang ini kita sama-sama tambahkan 4. Jadi ini pindah ke
kanan. Jadi sebenarnya bukan pindah sih, tapi ini bertambah 4 ya. Ruas kanan sama kiri bertambah 4. Jadinya di sini ada plus 4. Min 4 tambah 4. Jadinya 2A sama dengan 0. A sama dengan 0. Selanjutnya, kita akan buat ini nih, D tambah 2 itu posisinya sama dengan 3A kurangi C. Nah, kita kan udah punya A nih. Kita ganti A-nya. Nah, seperti ini. A-nya kita ganti, A-nya kita ganti. Jadi ini kita operasikannya 2 kali 0 sama ini 3 kali 0. Ya, jadi D tambah 0 sama dengan 0 kurangi 3. Oke. Jadi kita dapatkan D sama dengan negatif 3. Jadi kita dapat ketahui bahwa A-nya 0, B-nya. Mana B-nya? B-nya 1, C-nya 3, dan D-nya negatif 3. Jadi kita sudah menemukan ini ya. A, B, C, D. Oke. Yang selanjutnya adalah operasi pada matriks. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang operasi penjumlahan matriks. Nah, kita bisa lihat jika P, nah ini ada sebuah matriks, ini juga sebuah matriks. Kemudian kita akan cari P tambah Q. Kenapa di sini ada 10 tambah 2? Jadi kita tambahkan sesuai posisinya. 10 ini itu berada sama ya posisinya dengan 2. Jadi 10 tambah 2. Kemudian yang ini 2 itu posisinya sama dengan 2 yang sebelah sini. Jadinya 2 tambah 2. Nah, yang ini sifat posisinya sama ya dengan si 8. Jadi 4 tambah 8. Nah, jadi gitu ya. Jadi sesuai posisinya. Ini mudah sekali. Kemudian yang selanjutnya juga gitu. Jadi 1 tambah 1, 3 tambah 0, 5 tambah 1. Nah, seperti itu. Jadi setelah kita operasikan, kita dapatkan ini. Jadi benar-benar mudah sekali. Yang selanjutnya, ini operasi pengurangan matriks ya. Ini jika matriks K-nya ini ordo 3 kali 1 ya. Ini juga sama. Jadi dia tuh harus punya ordo sama. Nah, maka K kurangi L, atau kita bisa tulis K tambah negatif L ya. Atau mau ini juga gak apa-apa. Jadinya ini kita ganti dengan negatif ya. Jadinya jadi ini ditambah dengan negatif dari si L. Atau mau langsung negatif 2 dikurangi 9, boleh. Atau mau negatif 2 tambah negatif 9, boleh. Jadi operasinya boleh ya. Karena K kurangi L itu sama dengan K tambah negatif L. Jadinya negatif 2 tambah negatif 9 itu negatif 11. Ini sesuai posisi ya. 3 tambah negatif 7 itu negatif 4. Dan 5 ditambah negatif 5 sama dengan 0. Jadi ini kita udah dapat nih. Jadi benar-benar sesuai posisinya. Nah, selanjutnya ada operasi perkalian skalar pada matriks. Nah, ini cukup mudah ya kalau menurut aku. Nah, misalkan ini ada matriks H nih. Nah, kemudian kita cari 2H. Artinya si 2 ini harus dikalikan dengan semua entry-entry yang ada di dalam matriks H. Jadinya 2 kali 2, 2 kali 3, 2 kali 4, 2 kali 5, 2 kali 1, 2 kali 2. Nah, jadi seperti ini. Setelah itu kita dapatkan matriks ini. Udah deh. Nah, mudah kan? Nah, bagaimana kalau ini? Ini ada matriks nih ordo 3 kali 3, lumayan banyak isinya. Kemudian ini ada maka 1/3 L katanya. Artinya kita kalikan 1/3 itu ke setiap entry-entrynya. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini semuanya dikalikan dengan 1/3 ya. Nah, ini. Jadi konsepnya sama seperti ini juga. Kalikan masing-masing dengan 1/3. Nanti kita akan dapatkan matriks ini. Nah, seperti itu. Nah, paham ya? Ini masih terbilang mudah. Oke, kita akan lanjut. Ini lumayan agak sulit nih. Ada operasi perkalian dua matriks. Yang pertama, dia harus mempunyai ordo yang berkebalikan gitu. Jadi kalau ini ordo 3 kali 2 ya. Ya, ini 2 kali 3. Jadi si
ordo belakang sama yang depan itu harus sama. Nah, bagaimana caranya? Nah, seperti ini. Loh, kok langsung banyak ya? Gimana ini caranya satu persatu? Nah, caranya agar kita bisa mendapatkan ini. Nah, caranya kita lihat bahwa kita mengalihkan baris pertama ya, dikalikan dengan kolom yang pertama. Jadi baris kali kolom. Jadi ini 1 kali 2 ditambah 2 kali 1. Nah, jadi seperti ini. Kemudian setelah itu kita kalikan dengan yang ini, yang tengah. Jadinya 1 kali 3 ditambah 2 kali 2. Nah, setelah itu kita beralih ke sini. Nah, 1 kali 4 ditambah 2 kali 0. Nah, yang ini nih. Jadi gitu ya caranya. Jadi satu-satu. Kemudian kalau udah selesai kita pindah ke yang ini. Ya, untuk jajarannya ini ya. Nah, jadi 3 kali 2 tambah 4 kali. Nah, ini. Kemudian kita pindah lagi ke tengah. Jadi 3 kali 3 4. Jadi tambah 4 kali 2. Nah, seperti itu. Jadi kita lanjutkan seperti itu caranya. Setelah selesai kita ke posisi yang ini. Jadi 3 kali 4 ditambah 4 kali 0. Kemudian setelah selesai kita beralih ke baris yang ketiga ya. Nah, 5 kali 2 ditambah 6 kali 1. Kemudian 5 kali 3 ditambah 6 kali 2. Kemudian 5 kali 4 ditambah 6 kali 0. Nah, seperti itu. Kemudian kita operasikan nih. Selesaikan. Nanti kita akan dapatkan matriks ini. Jadi mudah ya. Oke. Soalnya kita akan membahas tentang determinan dan inverse matrix. Yang pertama kita akan membahas dulu determinan matriks. Nah, notasi determinan. Misalkan matriks A itu ini ya, matriksnya yang seperti ini. Kemudian kita akan cari determinan dari matriks A. Jadi kita tulis det A. Jadi determinan A. Atau secara notasinya seperti ini. Jadi kayak harga mutlak gitu. Nah, ini cara mengerjakannya itu menggunakan jadi disilang gitu. Jadi silang. Nah, jadi A kali D ya dikurangi B kali C. Jadi disilang gitu teh. Nah, ada kurangi BC. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada matriks A. Kemudian kita cari determinannya ya. Jadinya negatif 3 kali negatif 1 dikurangi 4 dikali 2. Nah, gitu. Negatif 3 kali negatif 1 dikurangi 4 kali 2. Nah, ini negatif 3 kali negatif 1, ini 3. Kemudian ini 4 kali 2, 8 ya. 3 kurangi 8 jadinya negatif 5. Nah, seperti itu. Kemudian ada yang namanya aturan Sarus ya. Ini agak unik untuk matriks ordo 3 kali 3. Nah, kita bisa lihat ini ada matriksnya, kemudian kita cari determinannya. Kenapa di sini muncul anggota baru? Kita ambil dari sini. Nah, ini 2 kolom yang pertama ya. Kita ambil. Kemudian kita simpan di sini. Setelah itu bagaimana? Nah, kita bisa lihat diagonal pertama dengan 2 juga ketiga. Ini setiap diagonalnya kita kalikan. Jadi 4 kali 1 kali 4. Nah, gitu. Kalau ini 2 kali 5 kali 3. Nah, gitu. Terus ini 8 kali 2 kali 2. Nah, ini semuanya bernilai positif. Nah, kalau yang ini bernilai negatif ya. Tapi tetap dikalikan 3 kali 1 kali 8. 2 kali 5 kali 4. Nah, 4 kali 2 kali 2. Nah, untuk yang hijau itu positif. Yang ini. Kemudian untuk yang biru ini negatif ya. Nah, jadi 16 tambah 30 tambah 32 dikurangi 24 dikurangi 40 dikurangi 16. Hasilnya adalah ya negatif 2. Sebenarnya sih ada metode lain yang namanya seperti kofaktor ya. Seperti gitu.
Pokoknya komentar di bawah, nanti kalau misalnya mau dibuatkan nanti akan saya buatkan ya. Soalnya itu agak panjang itu pembahasannya. Jadi biar lebih rinci di video khusus ya. Di sini saya akan hanya menjelaskan dasar-dasarnya saja. Kemudian ada inverse matrix. Jadi notasinya itu A pangkat negatif 1 ya. Gitu. Nah, misalkan di sini ada matriks A, A, B, C, D. Ini kita buat jadi 1 per AD kurangi BC. Itu sama aja kayak determinan. Jadi 1 per determinan. Nah, kalau yang ini, untuk si AD kita tuker. Jadi DA. Kemudian untuk BC, itu kita kasih negatif. Nah, seperti itu namanya adjoint. Ya, adjoint matriks A. Nah, misalkan ada matriks A nih. Ya, 2, negatif 3, 1, negatif 2. Kemudian kita akan cari determinan A. Sama dengan, jadi ini kita cari determinannya 2 kali negatif 2. Ya, negatif 4 kan. Dikurangi negatif 3 kali 1. Jadinya negatif 4. Dikurangi negatif 3 jadinya negatif 1. Oke, setelah itu kita akan gunakan yang ini. Ini A inverse ya, atau inverse dari matriks A. 1 per determinan A, determinannya kita sudah buat, adjointnya ya. Oh ya, ini si adjointnya. Jadi untuk diagonal yang pertama kita tuker. Jadi yang tadinya 2 negatif 2, jadi negatif 2 jadi 2. Nah, kemudian untuk diagonal yang ini kita kalikan dengan negatif 1. Jadi yang ini jadi positif, yang ini jadi negatif. Setelah itu kita kalikan masing-masing dengan 1 per negatif 1. Ini kali negatif jadi 2, ini kali negatif jadi negatif 3, ini kali negatif jadi 1. Nah, ini jadi negatif 2. Oke. Yaitu inverse untuk ordo 2 kali 2. Nah, kalau misalnya nanti Kak, coba buatin yang matriks untuk 3 kali 3-nya. Nah, nanti akan saya buatkan ya. Pokoknya komentar di bawah aja. Soalnya itu agak panjang itu materinya. Oke, itulah materi matriks ya. Mata pelajaran matematika kelas 11 semester ganjil. Nah, adik-adik, sekian dulu materinya ya. Kalau misalnya belum paham, ulangi lagi videonya. Oke? Jangan lupa di like, comment, and subscribe.